Saya harus memberikan klarifikasi terhadap setiap khutbah-khutbahnya si Zuma ini yang NPD, Narcissistic Personal Disorder. Jadi dia ingin terkenal, dia ingin terhormat, bahkan dia ingin kaya seperti Muhammad itu. Dia mempertanyakan tentang Rasul Paulus, harus membaca kitab apa supaya mengerti masa kecilnya, kelahirannya, bapaknya siapa. Siapa nama bapak Paulus itu? Tapi mari kita dengarkan dulu omongan Zuma sebelum saya menjawab dengan kasar dan mengerikan apa yang harus dia dengar. Paulus lahir. Tolong tunjukkan kemudian kitab apa yang saya harus baca untuk saya tahu tentang biografi Paulus. 2000 tahun loh. Ya. Tak ada sama sekali. Paulus lahir, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai dia ngaku sebagai rasul, mana kitabnya? Saya harus baca di sampai akhirnya tulisannya harus dipercaya gitu ya. Gak ada dong. Rasul menikah dengan Khadijah usia 40 tahun. Paulus usia 40 tahun ngapain? Sini kitabnya saya baca. Baru kita bandingkan. Biar adil kan? Lah orang nggak tahu dari mana, bapaknya siapa, mamanya siapa. Kau mau bandingkan dengan rasulku? Nggak seimbang dong. Ya, ini Ya mana tahu dia ternak domba juga waktu itu kan. Mana tahu dia juga kerja di rumah bordir. Ya kan? Kan lancang omongannya kan. Mana tahu Paulus kerja di rumah bordil. Astagfirullahaladzim. Nabi kamu itu kerjanya sebagai germo. Istrinya banyak. Nih, sakit kan kalau saya balas. Makanya jangan membuat pernyataan yang aneh seperti itu. Gini Zuma ya, di dalam berapologetika itu harus tahu sopan santun. Memunculkan kalimat, mana tahu Paulus kerjanya di rumah bordil. Ini penghinaan atas dasar pernyataan dengan mempertanyakan. Tetapi dengan sikap seperti itu kamu telah merusak keinginan kita untuk memberikan jawaban yang bagus dan baik. Kamu menghina Rasul Paulus. Berarti saya kan harus membela Rasul Paulus kan? Saya harus memberikan pembelaan terhadap Rasul Paulus. Sementara kamu membela nabimu yang memang tidak punya moral itu. Lagian apa pentingnya membicarakan asal-usul Paulus? Tidak penting. Yang penting dari semuanya itu adalah pengajarannya. Mana yang terhormat? Tulisan-tulisan buku Paulus dengan tulisan-tulisan cerita Muhammad. Cerita Muhammad adalah cerita gelap. Cerita kegelapan masa di mana manusia penuh dengan kebiadaban karena kitab suci kamu. Paulus yang awalnya, dan sekarang saya akan jelaskan sedikit tentang Paulus yang awalnya adalah Saulus, seorang Yahudi yang lahir dan dibesarkan di Tarsus, provinsi Kilikia, wilayah Asia Kecil. Kamu harus baca dan cari buku tentang Paulus. Harus jawabnya di sana, jangan ngarang. Kisah Para Rasul 21 ayat 39. Dia adalah keturunan suku Benyamin, termasuk orang Ibrani. Dia adalah warga negara Romawi. Dia hidup selama hampir 7 dekade. Penting sejak kelahiran Yesus. Dalam Alkitab dia digambarkan sebagai orang yang kecil, memiliki kelemahan dalam penglihatannya. Penglihatannya kurang. Galatia 4 ayat 15. Galatia ayat 15, 16, dan 11. Dan tidak terlalu fasih dalam berbicara. 2 Korintus 10 ayat 10.
dalam sebuah buku berjudul Act of Paul, sosok Paulus digambarkan sebagai orang laki-laki berperawakan kecil tapi kuat, sedikit botak, berhidung seperti kakak tua dan memiliki kaki yang bengkok. Namun seperti itu perawakan Paulus belum ada data yang menyebutkan dengan pasti. Sedangkan nabimu kamu itu matanya agak belok. Kalau menoleh badannya seluruh menghadap ke sana, ke belakang. Jalannya kayak onta. Ya, kayak orang jalannya agak bongkok dikit, itu nabi kamu itu. Begitu saya jadi omongkan dengan data ini, itu nabimu itu langsung dilaporkan ke polisi. Saulus dilahirkan di Tarsus, sebuah kota utama di provinsi Kilikia, sebelah timur Asia Kecil. Di kota itu dia terbiasa melihat kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di lingkungan sekitar. Dan tidak mengherankan jika dalam tulisan-tulisannya kita bisa menemukan pantulan dari situasi hidup, kejadian-kejadian kota Tarsus, misalnya kilatan cahaya yang menyilaukan yang dipantulkan oleh topi baja dan tombak tentara Roma di siang terik daerah Laut Tengah. Pengalaman ini sepertinya menjadi latar belakang ilustrasinya mengenai peperangan orang Kristen. Jadi dia penuh dengan perjuangan. Beda dengan nabimu yang tidak jelas itu bapaknya siapa. Karena sebenarnya Abdullah itu bukan bapak dia. Cari lagi itu cerita tentang nabimu. Saya bisa bercerita lebih panjang lagi daripada video itu. Selain itu Paulus juga memakai ilustrasi tentang perahu yang kandas, tukang periuk, kemenangan untuk membandingkan kemah duniawi dalam kehidupan ini dengan suatu tempat kediaman di surga, suatu tempat kediaman kekal, tidak dibuat oleh tangan manusia. Berbagai macam perumpamaan dan pengajaran Paulus dan menghasilkan orang-orang yang taat dan setia. Paulus adalah warga negara Roma, tetapi ia juga menyebut dirinya orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Selain itu, Paulus adalah orang yang taat terhadap hukum Taurat dan menyebut dirinya seorang Farisi. Lah Muhammad itu turunan siapa? Gurunya siapa? Kenapa dia waktu di Mekah selama 12 tahun itu hanya satu istrinya? Dan kenapa setelah dia pindah ke Madinah dia melakukan berbagai mana perampokan dan peperangan yang mendukakan hati siapapun, miris untuk membaca bagaimana sang nabi itu melakukan kekejian. Keji sekali. Kamu bilang Rasul Paulus kerja di rumah bordil. Nabi kamu itu yang menciptakan rumah bordil dengan banyak istri. 11 sekaligus dia tembak sekaligus. Hadis itu menunjukkan bahwa kekuatannya 30 kali laki-laki biasa katanya. Dan menggilir istrinya 11 sekaligus tiap malam. Bukan tiap malam, 24 jam itu. Nggak ada lagi kerjanya untuk sholat. Dan dia hanya sekali mandi untuk berkali-kali dia tidur dengan istrinya. Padahal mestinya tiap berhubungan badan itu sekali mandi. Tapi dia hanya sekali. Hadis itu jelas mempermalukan nabimu sendiri, saudara. Gimana? Sakit nggak kalau saya jawab seperti itu? Muhammad itu pendidikan keagamanya berakar dari mana? Sedangkan Paulus berakar pada kepatuhan terhadap hukum Taurat, sebagaimana yang diterangkan oleh para nabi Yahudi. Sejak usia 5 tahun Paulus sudah dibiasakan untuk membaca kitab suci. Nabimu satu-satunya yang buta huruf, dan satu-satunya nabi yang pernah gila hanya nabi Arab. Satu-satunya nabi yang melakukan kebiadaban di dalam hidupnya ya nabi kamu.
Pada usia 10 tahun dia dibiasakan untuk mempelajari Mishnah dan berbagai tafsiran tentang hukum Taurat. Ya, mendalam dalam sejarah, adat istiadat dan bahasa bangsanya. Pada usia 13 tahun dia diharapkan sudah bisa mempertanggungjawabkan ketaatannya pada hukum Taurat. Saulus dari Tarsus melewati masa mudanya di Yerusalem di bawah pimpinan Gamaliel, salah seorang rabi Yahudi yang sangat termasyhur. Di sana ia dididik menurut hukum nenek moyangnya. Jelas sekali. Kok nanya apakah Paulus itu menikah dengan apa umurnya berapa? Gak usah nanya begitu. Yang berkaitan dengan iman dan agama. Kalau kamu mencari pemimpin negara, ya silakan mencari hal-hal yang aneh kayak begitu. Tetapi ini pemimpin rohani. Hal-hal yang rohanilah yang harus dipertanyakan. Dia calon rabi. Saulus diwajibkan memiliki keterampilan tertentu sehingga ke depannya dia bisa mengajar tanpa membebani masyarakat. Paulus memilih industri yang khas dari kota Tarsus, yaitu membuat tenda dari bulu domba. Kemahirannya dalam membuat tenda inilah yang nantinya sangat bermanfaat dalam tugas-tugas misinya. Apa kepandaian Muhammad? Nggak ada. Bikin celananya aja nggak bisa. Beda dengan orang-orang Eropa, dengan orang Arab yang kamu banggakan itu. Quran menyebut orang Kristen sebagai orang kafir, dan Quran itu mengatakan bahwa seburuk-buruknya makhluk. Tapi kenapa yang makhluk yang seburuk-buruknya itu menjadi manusia yang luar biasa, pencipta segala kecanggihan teknologi ini, pencipta segala macam kemajuan, yang membuat HP yang kamu pegang itu, kenapa bukan orang Islam yang sebaik-baiknya makhluk? Justru makhluk yang seburuk-buruk yang dikatakan Quran itu yang menjadi penemu kemajuan teknologi, bikin mobil, bikin pesawat terbang, dipakai orang naik haji tiap tahun. Lo jangan bikin ini loh, jangan bikin marah Edis TV loh. Lo mah cuman ngomong doang, lawan tuh Edis TV. Gak usah lawan saya. Saya suhu para pemberita Injil sekarang ini. Saya tinggal nunjuk orang, kamu lawan sini, kecil gitu. Kalau saya Saifuddin Ibrahim, lo mau lawan Paulus dibandingkan dengan nabimu. Dia menyelesaikan masa belajarnya di Gamaliel. Paulus kemungkinan kembali ke Tarsus selama beberapa tahun setelah ia kembali ke Yerusalem untuk menganiaya orang-orang Yahudi yang telah menerima Yesus Kristus, orang Nazaret. Paulus sendiri tidak pernah bisa melupakan apa yang pernah ia perbuat kepada orang-orang yang Yahudi yang telah menerima Yesus Kristus. Sama dengan saya tidak pernah melupakan apa yang pernah saya lakukan dalam usia SD saja, SMP. Saya ngelempar gereja. Dan saya tidak pernah melupakan kejahatan yang saya lakukan itu. 15 orang Kristen masuk Islam waktu saya kuliah. Dan itulah yang menjadi motivasi saya untuk memperjuangkan Injil ini di Filipi 3 ayat 6, Galatia 1 ayat 13. Dan orang yang paling berdosa, saya ini orang paling berdosa, karena ia telah menganiaya Yesus dan pengikutnya. Pertobatan di jalan Damsyik
Semua cerita, semua baca perjanjian baru. Dan jangan kamu framing lagi. Kalau keinginan kamu seperti itu. Setelah kematian Stefanus, mana Paulus berperan sebagai salah satu algojo, Saulus berusaha membinasakan jemaat Tuhan dan memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyarankan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Karena penganiayaan ini, murid Kristus tersebar sampai ke seluruh pelosok. Mengetahui hal itu, ia memutuskan untuk melakukan pengejaran terhadap murid Kristus yang bercerai-berai itu, salah satunya ke Damsyik, dengan membawa pasukan dan surat kuasa yang memberinya kekuasaan untuk menangkap dan membawa siapapun. Kisah Para Rasul 9 mulai dari ayat 2. Tapi baca baik-baik di ayat 16-nya. Kata Yesus kepada Ananias, orang ini akan kupakai untuk memberitakan namaku. Di ayat 16-nya, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang ia alami karena namaku, kata Tuhan Yesus. Jadi Yesus sendiri yang menunjuknya itu. Sementara Nabi Mo nggak ada saksi. Bagaimana wahyu itu turun kepada dia? Gak ada. Dalam perjalanan menuju Damsyik, suatu peristiwa penting terjadi dalam suatu kilatan cahaya, terang benderang, melihat semua kebanggaan dan keangkuhan dirinya dilucuti dan didapati dirinya hanya sebagai penganiaya Mesias beserta umatnya di hadapan Kristus yang hidup. Saulus menyerah. Siapakah engkau Tuhan? Mendengar ada suara yang berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Sejak peristiwa itu selama 3 hari ia tidak bisa melihat, tidak makan dan minum. Ananias, seorang murid Tuhan, disuruh untuk menumpangkan tangan ke atas Saulus, dan seketika itu Saulus bisa melihat kembali. Mulai saat itu namanya menjadi Paulus. Awal pelayanan Paulus, dan seterusnya dan seterusnya. Saya bisa menceritakan semuanya itu. Bukan ngarang seperti kamu, bukan ngarang juga seperti cerita nabimu itu. Memang nabi lengkap ceritanya, tetapi semua karangan dan dongeng. Masa suruh ngelempar setan pakai batu, giliran ngelempar gereja pakai BOM. Malu kan? Memang dasar kamu gak punya malu. Tetapi yang mendengar video jawaban saya ini, seluruh kiai di Indonesia malu, dan juga teman-teman saya yang seleting dengan saya malu gara-gara kamu. Cuma janganlah membesar-besarkan dirimu. Paulus banyak mengalami penderitaan sebelum dia muncul dengan luar biasa mengajar murid-muridnya dan menulis surat-surat yang ada di dalam Alkitab. Demikian jawaban saya, ya. Nanti saya akan ulangin lagi tentang Paulus. Tuhan Yesus memberkati.